Halo adik-adik, kita sangat senang pada hari ini. Kita masih dapat belajar akan firman Tuhan dari cerita yang berada di Alkitab. Judulnya adalah Yakub si penipu. Cerita ini ditulis oleh Edward Hughes, yaitu dari produksi Bible for Children. Nah, pernahkah Tuhan mengirimkan seorang bayi dalam keluarga adik-adik semuanya? Sangat menyenangkan apabila ada adik bayi di rumah kita. Dan pada saat itu, ini adalah hal yang sangat menyenangkan bagi seorang bapak bernama Ishak dan seorang ibu bernama Ribka. Karena Tuhan telah memberikan anak bagi mereka yang sudah mereka nanti-nantikan begitu lama. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa mereka akan memiliki anak kembar. Mereka sungguh senang dan tentunya ibu ini merawat bayi ini dengan baik di dalam kandungan. Ishak dan Ribka sungguh bahagia ketika mereka akan menyambut bayi yang mereka sudah nanti-nantikan ini. Bayi ini mulai di dalam kandungan sebelum lahir bertolak-tolakan di kandungan ibu Ribka. Saat dia berdoa, Tuhan berkata bahwa kedua anaknya akan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Dan yang muda akan lebih kuat dari yang lain. Nah, biasanya yang sulunglah yang paling kuat. Dan tentunya yang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Tapi kali ini sudah dikatakan bahwa yang mudalah yang akan lebih kuat dan menjadi pemimpin bangsa yang lebih besar. Si kembar ini akhirnya lahir. Mereka sungguh aneh. Mereka kembar tapi tidak sama, tidak mirip. Biasanya kalau kita melihat ada kembar, mereka mirip dan juga pakaiannya mirip, semuanya mirip. Kalau yang satu nangis, yang satu lagi kembarannya nangis. Nah, sering demikian. Mereka sering bermain sama-sama. Kalau mereka bermain mobil-mobilan, mereka akan sama bermain mobil-mobilan kalau laki-laki. Kalau dia perempuan, mereka akan sama-sama main boneka. Tapi ini saudara kembar, tapi tidak sama persis. Pada waktu itu yang lahir sebagai anak sulung bernama Esau. Esau ini sebagai anak yang sulung yang baru lahir memiliki tubuh berbulu. Ada banyak bulu di tubuhnya, di kulitnya ada banyak bulu. Dan dia ketika sudah menjadi besar, dia senang sekali berburu dan dia pandai untuk berburu. Anak yang kedua bernama Yakub, yang paling bungsu. Berbeda seperti Esau, Yakub anak yang bungsu ini mempunyai kulit yang lembut. Dan si Yakub ini senang tinggal di rumah. Tentunya kalau senang tinggal di rumah akan lebih sering bersama dengan ibunya. Dan juga dia akan belajar begitu banyak dari ibunya. Dia hanya senang berada di sekitar rumah. Dia nggak suka seperti kakaknya yang paling besar senang berburu. Namun yang terjadi adalah karena Esau ini suka berburu, bapaknya menyayangi Ishak yang paling besar. Kemudian ibunya Ribka mengasihi Yakub karena sering bersama dengan ibunya di rumah. Mungkin memasak, ya berkebun, ibunya selalu bersama dengan Yakub. Sehingga ada dua di sini. Mereka yang berbeda dikasihi. Satu dikasihi bapaknya bernama Esau, satu dikasihi ibunya bernama Yakub.
Satu kali, Esau pulang dari berburu tidak dapat apa-apa. Dia pulang ke rumah sangat lapar. Dan dia, karena sudah laparnya, dia mencium ada aroma yang enak sekali. Sepertinya makanan lezat. Dan dia melihat adiknya Yakub sedang memasak sup kacang merah. Karena dia sudah lapar, dia berkata, "Adik, berikanlah kepadaku makanan yang kau masak itu." "Oh, boleh saja," kata adiknya Yakub. "Tapi syaratnya adalah engkau harus menjual hak kesulunganmu kepadaku. Berikanlah hak kesulunganmu kepadaku." Nah, bagi Esau, sekarang saya sudah lapar. Apa sih pentingnya hak kesulungan itu? Jadi dia tidak mau peduli akan hak kesulungannya itu. Karena memang selama ini juga dia tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Sementara Yakub, dia sangat peduli dengan hal rohani. Dia peduli dengan berkat Tuhan. Sehingga kesempatan ini digunakan oleh Yakub untuk meminta hak kesulungan yang menjadi bagian Esau. Dan Esau memberikannya. Yang penting saya bisa kenyang hari ini. Nah, karena Esau ini adalah orang yang tidak peduli akan janji Tuhan akan anak sulung. Sehingga ini adalah perkara yang sepele bagi Esau. Nah, adik-adik sekalian, anak sulung adalah anak yang paling tua. Dia seharusnya adalah anak yang rohani, takut akan Tuhan. Dia adalah pemimpin di rumah, kecuali kedua orang tuanya. Tetapi Esau tidak terlalu peduli ini. Bahkan dia tidak terlalu peduli akan berkat-berkat keluarga. Ternyata apa yang terjadi kepada kedua anak kembar ini? Suatu malam Tuhan berbicara kepada Ishak. "Akulah Tuhan Allahmu Abraham. Aku beserta dengan engkau. Aku akan memberkati keturunanmu." Tapi ada sesuatu. Walau Ishak ini memuji Tuhan, tapi anaknya Esau tidak suka perkara-perkara rohani. Itu sebabnya anaknya Esau ini menikahi istri atau mencari istri orang Het. Ya. Orang Het ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada berhala-berhala. Mereka orang kafir, tidak peduli kepada Tuhan. Dan memang Esau ini tidak terlalu peduli akan hal itu. Inilah yang sangat menyakitkan bagi hati Ishak. Karena anak yang dia sayangi ternyata mencari istri yang tidak peduli kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan Yakub, walaupun dia belum menikah pada saat itu, tetapi Yakub ini adalah orang yang senang memuji Tuhan. Nah, cerita ini hanya sampai di sini. Tetapi pelajaran bagi kita adalah pada saat ini jangan pernah menjual hak sulungmu. Jangan pernah menyepelekan berkat Tuhan. Jangan pernah menjual berkat rohani. Jangan pernah menjual Yesus. Nah, kita adalah orang Kristen. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, hal-hal rohani adalah yang paling penting. Yesus adalah yang paling penting. Apapun katanya, walaupun dikasih makanan yang begitu banyak, walaupun dikasih uang begitu banyak, walaupun dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih harta, kalau dibilang meninggalkan Yesus, jangan mau. Karena kita adalah anak Tuhan. Jadi jangan pernah tukar
Yesus Kristus, dengan harta, dengan orang lain sekalipun, dengan apapun, dengan kesenangan apapun, jangan mau menukar berkat rohani kita memiliki siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan melanjutkan cerita ini. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak yang suka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.